Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Royatul Hilal Mukhtar MPD selaku dosen pembimbing, yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang berkesempatan untuk menonton video presentasi saya secara jarak jauh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan presentasi secara jarak jauh dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Stasari dari kelas 1B, Prodi Analisis Kimia dengan nomor induk mahasiswa 1918486. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah saya selesaikan sebagai tugas akhir kuliah Bahasa Indonesia. Saya sebagai presentator akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya berupa makalah dengan judul Analisis Kandungan Minyak Katsiri pada Bunga Leson. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai 3 bab. Bab pertama yaitu bab pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan bab 2 berisi penjelasan atau pembahasan mengenai yang pertama bunga leson, selanjutnya minyak katsiri, dan yang terakhir hasil analisis kandungan minyak katsiri pada bunga leson. Sedangkan pada bab terakhir yaitu bab penutup akan berisi mengenai kesimpulan dan saran. Oleh karena itu, sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, mari kita buka kegiatan presentasi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita lanjutkan kepada bab pertama, bab pendahuluan. Bab pertama, yaitu bab pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Mari kita lanjutkan pada bagian latar belakang. Seperti yang kita ketahui, budaya yang ada pada suatu negara merupakan aset yang sangat berharga sehingga harus dilestarikan. Budaya ini bisa berupa bahasa, tarian tradisional, atau nyanyian tradisional, serta obat-obatan tradisional. Salah satu obat-obatan tradisional yang terkenal penggunaannya di kalangan masyarakat umum adalah penggunaan bunga leson. Penggunaan bunga leson sendiri sering kita kenal pada kegiatan mandi kembang, yang mana bunga leson akan dijadikan sebagai racikan jamu yang akan dicampurkan pada saat mandi. Menurut Ambar Pratiwi, pada jurnalnya yaitu Isolasi dan Analisis Kandungan Minyak Katsiri pada Kembang Leson, beliau menyatakan bahwa bunga leson berperan sebagai aromaterapi pada saat pemulihan pasien sehingga dapat menghilangkan rasa lesu. Dengan potensi pada bidang kesehatan yang begitu besar, maka perlu diadakannya penelitian lebih lanjut mengenai bunga leson. Oleh karena itu, disusunlah makalah ini untuk dapat menjelaskan mengenai keberadaan ada tidaknya kandungan minyak katsiri pada kembang leson, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan penggunaan dari bunga leson sendiri, serta usaha dalam pelestarian budaya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat pada makalah ini adalah yang pertama, apa manfaat dari bunga leson? Yang kedua, apa manfaat dari minyak katsiri? Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis minyak katsiri? Yang keempat, bagaimana cara menganalisis minyak katsiri pada bunga leson? Dan yang terakhir adalah apakah bunga leson mengandung minyak katsiri dan berapa kadarnya? Selanjutnya, mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, untuk mengetahui manfaat dari bunga leson. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat dari minyak katsiri. Yang ketiga, untuk mengetahui metode yang digunakan untuk menganalisis minyak katsiri. Yang keempat, untuk mengetahui metode yang digunakan untuk menganalisis minyak katsiri pada bunga leson. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah bunga leson mengandung minyak katsiri dan berapa kadarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian manfaat penelitian. Penelitian yang telah dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca maupun kepada penulis. Manfaat-manfaat yang diharapkan adalah yang sebagai berikut. Yang pertama, penulis diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan informasi yang ada di dalam makalah ini. Yang kedua, pembaca diharapkan memperoleh informasi mengenai kandungan minyak katsiri yang terdapat pada bunga leson. Yang ketiga, pembaca diharapkan dapat menjadikan makalah ini sebagai referensi untuk kegiatan penelitian lebih lanjut. Dan yang terakhir, pembaca diharapkan dapat mengembangkan potensi minyak katsiri pada bidang aromaterapi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian bab 2. Bab 2 atau bab pembahasan akan membahas mengenai beberapa subbab, yaitu bunga leson, minyak katsiri, dan juga hasil analisis kandungan minyak katsiri pada bunga leson. Pada subbab pertama, yaitu bunga leson, akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengertian dari bunga leson, manfaat dari bunga leson, serta komposisi dari bunga leson.
Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari bunga leson. Bunga leson sendiri, menurut Ambar Pratiwi, di dalam jurnalnya yang berjudul Isolasi dan Analisis Kandungan minyak atsiri pada kembang leson, beliau menyatakan bahwa bunga leson merupakan campuran dari berbagai rempah, bunga, dan aneka obat-obatan herbal yang dijadikan sebagai racikan jamu untuk mandi. Sesuai dengan pengertian tersebut, bunga leson umum digunakan sebagai campuran untuk mandi yang sering kita sebut dengan kegiatan mandi kembang. Kegiatan mandi kembang ini dipercaya oleh masyarakat dapat menghilangkan rasa lesu dan pegal. Oleh karena itu, penggunaannya sudah umum dilaksanakan oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama oleh para budayawan. Bunga leson sendiri dapat ditemukan dengan mudah di berbagai pasar tradisional yang ada di Pulau Jawa, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada penelitian kali ini, digunakan bunga leson yang berasal dari Pasar Gambir, Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat dari bunga leson. Sebelumnya sudah disinggung bahwa bunga leson ini memiliki manfaat, terutama di bidang kesehatan, yaitu untuk menghilangkan rasa lesu dan pegal. Bunga leson ini dipercaya sebagai salah satu alternatif untuk menunjang penyembuhan bagi pasien. Menurut Ambar Pratiwi, pada jurnalnya yang berjudul Isolasi dan Analisis Kandungan Minyak Atsiri pada bunga leson, beliau menyatakan bahwa bunga leson berperan sebagai aromaterapi pada proses pemulihan pasien yang dapat menghilangkan rasa lesu. Oleh karena itu, bunga ini biasanya digunakan sebagai penunjang penyembuhan. Seperti yang kita tahu, aromaterapi sendiri merupakan salah satu zat aktif atau salah satu metode penyembuhan dengan cara membuat penderitanya menjadi sedikit lebih tenang atau rileks dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Penggunaan bunga leson sendiri sebagai campuran untuk mandi dilakukan dengan cara seluruh racikan bunga leson direndam atau diseduh dengan air hangat untuk selanjutnya digunakan untuk mandi, entah dengan cara mandi biasa atau dengan cara berendam. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bagian komposisi dari bunga leson. Kita masuk dalam pembahasan mengenai komposisi bunga leson. Komposisi bunga leson seperti yang tertera di dalam layar dapat diketahui bahwa bunga leson ini terdiri dari berbagai rempah, bunga, dan dedaunan seperti daun serai, daun kelapa, bunga mawar, bunga melati, jahe, kunyit, dan tembuk giri, serta masih banyak komponen-komponen yang lainnya. Komponen-komponen penyusun bunga leson ini mengakibatkan bunga leson memiliki aroma yang khas. Meski begitu, komponen-komponen ini belum diketahui secara pasti berapa kadarnya di dalam bunga leson, karena belum ada kajian secara kuantitatif mengenai kandungan atau kadar dari setiap penyusun dari bunga leson. Namun meski begitu, dapat dipastikan bahwa dalam bunga leson terdapat beberapa komponen-komponen utama seperti temugiri, temulawak, delinggo, dan bunga mawar atau bunga melati yang menjadi penyusun utama di dalam bunga leson. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subbab yang kedua, yaitu minyak atsiri. Pada subbab minyak atsiri akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mengenai pengertian minyak atsiri, yang kedua mengenai manfaat dari minyak atsiri, dan yang terakhir mengenai cara menganalisis minyak atsiri. Pada bagian yang pertama, yaitu pengertian dari minyak atsiri, menurut Lisa Gustina pada bukunya yaitu Market Brief tahun 2014 minyak atsiri, beliau menjelaskan bahwa minyak atsiri merupakan ekstrak alami dari tumbuhan tertentu yang bisa berasal dari daun, bunga, biji-bijian, dan bahkan bisa berasal dari putiknya. Sedangkan menurut Gutter pada bukunya yaitu Minyak Atsiri Jilid 1, beliau menjelaskan bahwa minyak atsiri merupakan senyawa metabolisme sekunder yang mudah menguap atau volatil dan bukan merupakan senyawa murni, melainkan senyawa yang tersusun atas beberapa komponen, yang mana komponen ini mayoritas berasal dari golongan terpenoid. Minyak atsiri ini memiliki senyawa yang khas sesuai dengan tumbuhan asalnya, sehingga sering dikatakan bahwa minyak atsiri ini merupakan salah satu bentuk identitas dari tumbuhan tersebut. Minyak atsiri ini memiliki beberapa sifat seperti sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Sifat fisik dari minyak atsiri adalah minyak atsiri ini dapat menguap pada suhu yang rendah. Selain itu, minyak atsiri memiliki bau yang menyengat atau bau yang kuat sehingga dapat mempengaruhi efek psikologis seseorang, yang mana sering digunakan sebagai aromaterapi. Selanjutnya, pada sifat kimia, minyak atsiri ini merupakan senyawa yang rumit karena tersusun dari beberapa senyawa yang lain. Biasanya senyawa ini terdiri dari senyawa terpenoid. Selanjutnya, mengenai sifat biologi. Sifat biologinya minyak atsiri ini
umumnya tidak berwarna pada keadaan segar. Namun jika tersimpan terlalu lama, maka minyak katsiri ini dapat teroksidasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai manfaat dari minyak katsiri. Manfaat dari minyak katsiri sudah terkenal di berbagai aspek kehidupan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari minyak katsiri. Seperti yang pertama, minyak katsiri memiliki manfaat untuk mengusir serangga dan hama. Hal ini terjadi pada tumbuhan raspberry yang menghasilkan minyak katsiri untuk mengusir serangga dan hama. Selain itu, minyak katsiri juga bisa berfungsi sebagai agen penarik untuk beberapa serangga seperti kupu-kupu agar dapat membantu penyerbukan silang. Hal ini terjadi pada minyak katsiri yang dihasilkan oleh kemangi, yang mana minyak katsiri ini nanti akan menarik kupu-kupu untuk membantu terjadinya penyerbukan pada kemangi. Selanjutnya, pada segi industri, minyak katsiri sendiri digunakan sebagai salah satu bahan dasar dalam pembuatan kosmetik, pewangi, serta obat-obatan tertentu, yang mana kita tahu minyak katsiri ini memiliki bau yang khas. Beberapa baunya juga bisa dikatakan menjadi favorit atau menjadi kesukaan dari masyarakat, sehingga digunakan sebagai wewangian pada produk kecantikan. Selanjutnya, minyak katsiri juga memiliki manfaat bagi tubuh manusia dalam segi kesehatan, sebagai antibiotik, sebagai antioksidan, serta sebagai pengurang stres. Minyak katsiri sebagai pengurang stres biasanya kita kenal pada metode penyembuhan secara aromaterapi. Aromaterapi sendiri merupakan metode penyembuhan dengan menggunakan minyak esensial seperti minyak katsiri yang dihasilkan dari tumbuhan tertentu dengan pendekatan hilostiki, sehingga dapat mempengaruhi ketenangan dari jiwa dan memberikan kesembuhan jiwa serta pikiran. Minyak katsiri ini dapat mempengaruhi emosi, mempengaruhi memori, serta mempengaruhi kondisi pikiran seseorang, sehingga dapat menimbulkan efek menyenangkan, tidur nyenyak, dan juga dapat memperbaiki kualitas mental dari seseorang. Mengingat manfaat minyak katsiri yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat, maka minyak katsiri ini sudah dimanfaatkan secara umum untuk berbagai produk-produk yang dapat membantu masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menganalisis minyak katsiri. Untuk menganalisis minyak katsiri, maka diperlukan beberapa tahapan untuk memperoleh hasil yang akurat. Terdapat dua tahapan untuk menganalisis minyak katsiri. Tahapan pertama adalah proses pengisolasian minyak katsiri dari tumbuhan. Sedangkan tahap kedua merupakan tahap untuk penentuan kadar minyak katsiri pada tumbuhan tersebut. Tahap pertama yaitu pengisolasian minyak katsiri. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh minyak katsiri dari tumbuhan yang kita inginkan. Tahap ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, sesuai dengan yang ditunjukkan pada layar. Metode pertama yaitu metode destilasi. Metode ini adalah metode yang paling umum untuk digunakan dalam mengisolasi minyak katsiri. Metode destilasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode destilasi kering, dan yang kedua adalah metode destilasi air. Metode destilasi kering biasanya digunakan untuk minyak katsiri yang tahan akan panas atau tidak mudah menguap. Sedangkan metode destilasi air biasanya digunakan untuk minyak katsiri yang tidak tahan panas. Metode destilasi air sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode destilasi uap. Yang kedua, metode destilasi air. Dan yang ketiga, metode destilasi uap air. Metode destilasi uap merupakan suatu metode destilasi yang dilakukan dengan cara bahan yang kita inginkan dimasukkan ke dalam bejana. Selanjutnya dialirkan uap panas dari luar bejana untuk dapat mengekstraksi atau menyuling minyak katsiri tersebut. Selanjutnya metode destilasi air. Metode ini dilakukan dengan cara merebus bahan yang kita inginkan untuk memperoleh minyak katsirinya. Selanjutnya adalah metode destilasi uap air. Metode destilasi uap air ini dilakukan dengan cara memisahkan antara air dan juga bahan, yaitu bahan ada di atas bagian air, sehingga nanti saat air mendidih, uap airnya akan mengenai bahan dan dapat diperoleh minyak katsirinya. Metode kedua adalah metode enflorasi. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengisolasi minyak katsiri menggunakan minyak dan juga vaselin. Selanjutnya, metode ketiga yaitu metode
ekstraksi. Metode ini biasanya digunakan untuk minyak atsiri yang tidak tahan dengan pemanasan, baik pemanasan menggunakan uap ataupun pemanasan menggunakan air. Selanjutnya adalah metode pengepresan. Metode ini biasanya digunakan untuk minyak atsiri yang berasal dari biji, kulit biji, dan buah. Selanjutnya adalah metode hidrolisis glikosida. Metode hidrolisis glikosida ini adalah upaya untuk memisahkan glikosida, yang mana glikosida adalah senyawa yang tidak aktif, untuk memperoleh minyak atsiri, yaitu senyawa aktifnya. Selanjutnya yang terakhir adalah metode Equelle. Metode Equelle ini merupakan metode yang spesifikasinya digunakan untuk jenis sitrus. Tahapan selanjutnya merupakan tahapan menganalisis kadar dari minyak atsiri. Untuk menganalisis kadar dari minyak atsiri dapat dilakukan dengan metode kromatografi. Metode kromatografi adalah suatu metode kuantitatif yang dilakukan untuk menganalisis kadar suatu zat melalui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh zat tersebut. Perbedaan ini terdapat pada sifat zat tersebut, seperti perbedaan sifat kelarutan suatu zat di setiap pelarut serta perbedaan sifat polar. Kromatografi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kromatografi gas dan kromatografi cair. Kromatografi gas merupakan metode kromatografi atau proses pemisahan yang diperuntukkan untuk senyawa-senyawa yang mudah menguap. Metode ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, dapat digunakan untuk pemurnian suatu senyawa. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang ada di dalam campuran. Namun, juga memiliki suatu kekurangan, karena kromatografi gas ini hanya diperuntukkan untuk senyawa-senyawa yang mudah menguap. Selain itu, juga tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Selanjutnya, yaitu kromatografi cair. Kromatografi cair merupakan metode analisis kuantitatif yang biasanya digunakan untuk memisahkan ion dan molekul dari suatu larutan. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu dia dapat digunakan untuk menganalisis campuran dalam jumlah yang besar, serta dapat digunakan untuk menganalisis senyawa-senyawa atau minyak atsiri yang tidak tahan panas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode dan tahap-tahap yang digunakan pada percobaan atau penelitian analisis kandungan minyak atsiri pada bunga leson. Penelitian analisis kandungan minyak atsiri pada bunga leson ini memerlukan beberapa alat, bahan, serta metode. Alat yang digunakan adalah seperangkat alat destilasi, Erlenmeyer, serta instrumen kromatografi gas spektroskopi massa. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah bunga leson yang diperoleh dari pasar tradisional Gamping, Sleman, Yogyakarta. Sedangkan metode yang digunakan adalah berupa 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap isolasi bunga leson. Pada tahapan ini, bunga leson, komponen-komponen bunga leson yang telah dipotong-potong selanjutnya ditimbang seberat 2 kg untuk selanjutnya didestilasi selama 6 jam dengan suhu berkisar 100 sampai 105 derajat Celcius dengan alat destilator Stahl. Selanjutnya, minyak atsiri yang sudah diperoleh melalui proses destilasi diamati pada tahap pengamatan organoleptis. Pengamatan ini dari segi warna, bau, serta aroma. Selanjutnya adalah pada penentuan kadar atau komposisi dari minyak atsiri yang ada pada bunga leson. Pada tahapan ini digunakan instrumen kromatografi gas spektroskopi massa atau yang nantinya akan saya singkat sebagai KGSM. Proses ini diawali dengan cara yang pertama, minyak atsiri yang diperoleh selanjutnya dimasukkan ke injektor KGSM sehingga dilaksanakanlah proses kromatografi gas dengan laju air 1,15 ml per menit. Selanjutnya injeksi split dengan pengaturan tekanan gas pembawa helium sebesar 75 kPa dengan suhu injektornya sebesar 150 derajat Celcius, suhu interface-nya sebesar 225 derajat Celcius, serta program suhunya 75 derajat Celcius, ditahan selama 5 menit, selanjutnya hingga mencapai 200 derajat Celcius dan ditahan kembali 5 menit. Atau dengan kata lain, laju kenaikan suhunya sebesar 20 derajat Celcius per menit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil analisis kandungan minyak atsiri pada bunga leson. Hasil analisis ini diperoleh setelah dilaksanakan serangkaian metode dan analisis mengenai bunga leson. Menurut Ambar Pratiwi dalam jurnalnya yang berjudul Isolasi dan Analisis Minyak Atsiri
pada kembang leson, beliau menyatakan bahwasannya setelah dilakukan destilasi selama 5 jam dengan 2 kg komponen dari bunga leson, diperoleh minyak atsiri sebanyak 5 ml. Nah, minyak atsiri yang diperoleh ini telah dianalisis sehingga baik secara organoleptis maupun menggunakan instrumen KGSM, sehingga diperoleh hasil analisis yang maksimal. Hasil analisis yang diperoleh terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu hasil analisis secara kualitatif dan hasil analisis secara kuantitatif. Hasil analisis kualitatif kandungan minyak atsiri pada bunga leson menunjukkan bahwa seluruh komponen penyusun bunga leson memiliki kandungan minyak atsiri, yang mana setelah dianalisis secara organoleptik menunjukkan bahwa minyak atsiri yang dihasilkan berwarna kuning, jernih, serta bersifat aromatis, yang mana aroma yang dihasilkan oleh minyak atsiri tersebut bersumber atau mencirikan karakter dari tumbuhan penghasilnya. Selanjutnya mengenai hasil analisis kuantitatif kandungan minyak atsiri pada bunga leson. Pada dasarnya, komponen-komponen yang ada di dalam bunga leson sangatlah beragam. Beberapa dari komponen yang ada di dalam bunga leson sudah pernah dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan minyak atsirinya. Salah satunya adalah minyak cengkeh yang telah dilaksanakan penelitian oleh Priyanto di dalam jurnalnya yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Minyak Bunga Cengkeh Kering Hasil Destilasi Uap. Pada hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa bunga cengkeh memiliki 6 senyawa minyak atsiri yang disampaikan atau yang tertera pada layar. Selanjutnya juga beberapa minyak atsiri yang lainnya juga diteliti oleh Ambar Pratiwi di dalam jurnalnya yang berjudul Isolasi dan Analisis Kandungan Minyak Atsiri pada Kembang Leson, yang menunjukkan bahwa ada 18 senyawa yang dihasilkan dari masing-masing komponen penyusun dari minyak atsiri. Nah, selain itu juga terdapat beberapa gambar yang menunjukkan struktur kimia dari senyawa-senyawa yang merupakan minyak atsiri yang dihasilkan oleh suatu komponen penyusun bunga leson. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu bab penutupan. Bab ini terdiri dari 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah ditemukannya kandungan minyak atsiri pada seluruh komponen penyusun bunga leson, di mana komponen-komponen utama yang terdapat pada minyak atsiri tersebut adalah campaign, benzen metil simen, camphor, sikloheksan-metanol, serta kordion, dengan karakteristik berbentuk cairan, berwarna kuning, jernih, dan aromatis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai saran. Berdasarkan penelitian serta percobaan yang telah dilaksanakan, perlu diadakannya penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan dari bunga leson dalam bidang farmakologis atau obat-obatan. Selain itu, juga perlu diadakannya penelitian mengenai penggunaan bunga leson sebagai terapi pendamping untuk penyembuhan pasien, mengingat bunga leson ini memiliki potensi yang besar dalam bidang kesehatan. Selanjutnya akan saya tampilkan daftar pustaka yang menunjang pembuatan karya tulis ilmiah ini. Berikut adalah daftar pustaka yang menunjang karya tulis ilmiah ini. Presentasi mengenai makalah analisis kandungan minyak atsiri pada bunga leson telah dilaksanakan. Penjelasan mengenai bab 1, bab 2, serta bab 3 juga telah dilaksanakan. Hal itu menandai akhir pertemuan kita kali ini pada sesi presentasi jarak jauh. Demikian presentasi jarak jauh yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.